Nah, metode pengambilan sampel yang paling pertama adalah pengambilan sampel acak sederhana. Sampel dipilih sedemikian rupa sehingga masing-masing item atau orang di dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Contoh ilustrasinya, misalnya, Nitra Industries memiliki 845 pegawai. Perusahaan akan meneliti sejauh mana kinerja pegawai di perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk mengambil 52 sampel secara acak. Nah, salah satu cara untuk menjamin bahwa setiap pegawai dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih adalah dimulai dengan memasukkan nama dari masing-masing pegawai pada selembar kertas kecil dan memasukkan seluruh lembaran kertas ke dalam kotak. Setelah seluruhnya tercampur, pemilihan pertama dilakukan dengan menarik lembaran keluar dari kotak tanpa melihatnya. Proses tersebut berulang hingga terkumpul sampel sebanyak 52 pegawai yang terpilih. Nah, metode ini tuh semacam undian. Tadi di Nitra Industries itu terdapat 845 pegawai. Yang dibutuhkan adalah 52 pegawai. Nah, bagaimana caranya? Pertama kali, 845 pegawai ini diberi nomor dari 1 sampai 845. Kemudian, data nomor tersebut dimasukkan ke kotak undi. Nanti, kalau misalnya semua nomor pegawai sudah masuk, maka diambil secara acak sebanyak 52 kali. Gitu ya. Jadi, pengambilan sampel acak ini hampir mirip dengan undian. Nah, selanjutnya, selain menggunakan kotak undi, juga bisa menggunakan tabel angka acak. Ini adalah metode yang lebih umum untuk memilih sampel acak adalah menggunakan nomor identifikasi pada masing-masing pegawai dan tabel angka acak. Kalau tadi 845 pegawai diberi nomor 1 sampai 845. Nah, kalau dalam tabel angka acak, pegawainya diberikan nomor identifikasi. Misal, pegawai ke-1 diberi nomor 50525. Sedangkan pegawai ke-845 diberi nomor 94496. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Nah, metode pengambilan ini menggunakan justifikasi, bebas apapun justifikasinya. Misalnya, dalam ilustrasi ini, si peneliti pada saat akan mengambil sampel melihat bahwa sekarang adalah pukul 3:04 detik. Maka pengambilan sampel acak yang paling pertama, si peneliti akan mengambil kolom ketiga, yaitu di arah sini ya, kolom ketiga. Karena dia melihat sekarang jam 3. Kemudian karena lebih 4 detik, maka titik sampel pertama adalah baris keempat. Baris keempat ada di sini ya. Nah, maka pengambilan sampel acak akan mengambil kolom ketiga dan baris keempat. Ini adalah titik awal. Sedangkan titik selanjutnya itu bisa berpindah arah, baik ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Kalau misalnya ke kanan, berarti nanti sampel pertama 03759. Kalau sampel kedua berarti 44723. Sampel ketiga 96108. Begitu seterusnya sampai 52 karyawan. Mau pindah ke kiri pun boleh, ke atas boleh, atau ke bawah pun boleh. Karena ini adalah sifatnya judgement si peneliti. Gampang ya? Judulnya aja pengambilan sampel acak sederhana. Jadi ngambilnya acak-acak aja gitu. Yang penting mah sederhana dan gampang. Metode pengambilan sampel yang kedua adalah pengambilan sampel acak sistematis. Nah, pada pengambilan sampel acak sistematis, kita akan mengenal simbol K. Namun, terlebih dahulu, pengambilan sampel acak sistematis harus menentukan titik acak awal. Setelah kita menentukan titik acak awal, lalu setiap anggota ke K dari populasi dipilih. Kita lihat ilustrasinya ya. Misalnya, divisi penjualan komputer grafik perlu memperkirakan rata-rata keuntungan penjualan pada bulan lalu secara cepat. Ternyata terdapat 2000 faktur penjualan yang tercatat dan tersimpan di lemari arsip.
dan sampel diputuskan sebanyak 100 faktur penjualan. Proses penomoran, jika kita menggunakan sampel acak sederhana, tentunya akan menggunakan proses penomoran ya. Tapi jika menggunakan proses penomoran, tentu akan menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan pengambilan sampel acak sistematis. Pertama-tama, kita harus menghitung K. K dihitung sebagai ukuran populasi dibagi dengan ukuran sampel. Berarti pada komputer grafik, kita akan memilih setiap faktur berjarak 20. Jadi 20, karena di dalam lemari arsip ada 2000 faktur, sedangkan sampel yang dibutuhkan adalah 10 dari laci arsip. 100 dari laci arsip. Jika K bukan angka utuh, maka bulatkan ke bawah. Pengambilan sampel acak dipakai pada pemilihan faktur pertama. Katakanlah angka acaknya 18, sehingga sampel selanjutnya berjarak 20, sehingga sampel yang diambil adalah faktur ke-18, 38, 58, dan seterusnya hingga memenuhi 100. Kita lihat ilustrasi contohnya ya. Nah, tadi di lemari arsip itu terdapat 2000 faktur. Yang dibutuhkan adalah 100 faktur. Kita harus menghitung nilai K atau jarak sampel. Caranya ukuran populasi dibagi dengan sampel. Maka 2000 populasinya dibagi 100 sampel yang dibutuhkan. Maka jarak sampel, kan ini mengambil acak tapi sistematis, maka diperlukan jarak sampel yaitu 20. Tadi langkah pertama kita harus menentukan titik awal secara acak. Fakturnya kan ada 2000 ya, dari faktur ke-1 sampai faktur ke-2000. Titik awal itu boleh mau ambil nomor manapun, mau 1, 7, 12 itu boleh. Kebetulan di soal ini titik awal pertama adalah 18. Ini disebut dengan sampel acak. Ada kalimat kedua, sistematis. Nah, ini mengambilnya secara acak, tapi ada aturan sistematikanya. Bagaimana? Dari titik pertama itu harus berjarak 20. Maka 18 tambah 20 jadi faktur ke-38. Selanjutnya adalah faktur ke-58. Ditambah lagi 20 jadi faktur ke-78. Gitu ya. Disebut ngambilnya secara acak tapi sistematis gitu. Titik acak awalnya acaknya ada di titik sampel pertama yaitu nomor 18. Selanjutnya ngambilnya harus sistematis berdasarkan jarak sampel. Jadi waktu menentukan faktur yang akan diambil sebagai sampel yang mana aja, berarti yang pertama adalah faktur ke-18, yang kedua adalah faktur ke-38, yang ketiga adalah faktur ke-58, keempat faktur ke-78, sampai kelima berarti faktur keberapa? 78 ditambah 20, jadi faktur ke-98. Paham ya? Nah, bagaimana jika nilai K bukan bilangan utuh? Misalnya bilangannya ada komanya gitu ya. Maka nanti jarak sampelnya dibulatkan ke bawah. Mudah ya? Oke, metode yang ketiga adalah pengambilan sampel bertingkat. Pada pengambilan sampel bertingkat, populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut dengan strata. Kemudian sampel dipilih secara acak dari setiap strata. Nah, misalnya kita akan meneliti biaya iklan pada 352 perusahaan terbesar di Amerika. Untuk meyakinkan bahwa sampel merupakan perwakilan yang adil, maka dari 352 perusahaan dikategorikan berdasarkan tingkat laba. Katakanlah bahwa jumlah sampel yang mewakili sebanyak 50 perusahaan. Maka kita dapat mengambil sampel berdasarkan klaster menggunakan frekuensi relatif. Oke. Jadi gini, pada pengambilan sampel bertingkat, jumlah populasi itu harus memiliki kategori-kategori tertentu, misalnya berdasarkan strata. Dalam kasus ini, ada jumlah 352 perusahaan, tingkat stratanya dilakukan berdasarkan tingkat laba.
Nah, misalnya kalau dalam penelitian lain, kita akan meneliti berapa sih nilai aset perusahaan. Nah, agar sampelnya itu tepat sasaran serta pada saat pengambilan sampelnya adil, maka kita perlu kategorikan si perusahaan tersebut. Misal jadi perusahaan besar, perusahaan kecil, atau perusahaan mikro, bisa kayak gitu juga. Atau misalnya meneliti kecerdasan mahasiswa. Nah, maka kita juga perlu mengkategorikan, misalnya mahasiswa dengan IPK di atas 3,5 atau mahasiswa dengan IPK di bawah 3,5, gitu ya. Jadi ada strata-stratanya tertentu. Strata itu kategori-kategori tertentu yang umumnya bertingkat. Oke, kita kembali ke ilustrasi. Nah, dalam kasus ini tingkat strata dibagi menjadi 5 kategori, yaitu laba dengan 30% atau lebih, kemudian 20-30% hingga defisit laba. Nah, dalam pengambilan sampel bertingkat, kita perlu tahu frekuensi relatif. Kalau jumlah perusahaan, pastinya ini sudah diketahui, karena kita kan observasi langsung. Adapun frekuensi relatif, kita harus menilai berapa sih frekuensi relatifnya. Bagaimana caranya? Nah, untuk perusahaan kategori pertama adalah 30% atau lebih, ada 8 perusahaan. Total perusahaannya 352. Maka frekuensi relatifnya adalah 8 dibagi 352. Maka hasilnya 0,02. Coba sekalian Anda hitung. Selanjutnya pun begitu ya. Untuk perusahaan 20-30% berarti 35 perusahaan dibagi 352. Maka hasilnya 0,10. Hitungannya 0,099 dibulatkan jadi 0,10. Sampai dengan perusahaan dengan tingkat defisit, maka 5 dibagi 352. Hasilnya 0,01. Nah, ketika kita sudah tahu berapa jumlah frekuensi relatifnya, maka kita bisa menilai porsi pengambilan sampel. Nah, misal untuk perusahaan dengan 30% atau lebih, maka berapa sih perusahaan yang harusnya bisa diambil jadi sampel? Nah, yang dibutuhkan kan perusahaan sampelnya adalah 50. Oke. Untuk kategori pertama, frekuensi relatifnya adalah 0,02. Maka Anda tinggal kalikan 0,02 dikali 50. Oh, berarti perusahaan yang bisa mewakili sampel di kategori pertama itu hanya 1. Begitupun dengan kategori-kategori selanjutnya. Misalnya, untuk tingkat perusahaan 10-20%, frekuensi relatifnya adalah 0,54. Berarti berapa sih yang bisa mewakili sampel? Maka tinggal 0,54 dikali 50. Karena kita hanya perlu 50 sampel. Oh, berarti dengan perusahaan kategori ketiga, kita harus mengambil 27 perusahaan. Dan seterusnya ya, dari setiap klaster ke-1 sampai klaster ke-5, itu harus dihitung berapa perusahaan yang bisa mewakilkan. Nah, dalam pengambilan sampel, dalam pengambilan perusahaannya, misalnya pada perusahaan 20-30% kan perusahaan yang harus diambil tuh 5 ya. Nah, dalam pengambilannya Anda boleh secara acak, mau ngambil perusahaan A, B, C, Z pun itu terserah. Yang penting porsi pada kategori-kategori sampelnya itu sudah mewakili. Itu yang disebut dengan pengambilan sampel bertingkat.